Brothers, bagaimana kabarnya? Apakah wifi tetangga masih aman? Alhamdulillah kalau masih aman. Oke, kembali lagi bersama saya, The Burden of the Family. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat beradrenalin dan bisa membuat jiwa baku hantam kita membara-bara. Judul filmnya adalah Total Chaos. Film ini rilis pada tahun 2017. Jadi langsung saja siapkan kopi dan udut. Oke, langsung saja ke alur cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan sebuah adegan di mana ada seseorang yang sedang dikejar oleh beberapa orang. Orang itu bernama Tiger. Ia dikejar karena dia adalah seorang gembong mafia yang sedang dalam pengejaran polisi. Dari sisi lain, diperlihatkan seseorang yang bernama Ruli akan pindah rumah bersama ibunya untuk memulai hidup baru setelah ayah dari Ruli meninggal dunia. Kemudian, saat malam harinya, Ruli akan membuang sampah. Tiba-tiba, Ruli ditanya seseorang yang sedang mengejar Tiger di awal scene tadi. Tetapi, Ruli menjawab dia tidak melihat orang yang sedang dikejarnya. Kau ada lihat orang lewat sini nggak tadi? Enggak, Bang. Baru juga turun saya. Kemudian, saat Ruli membuang sampah, betapa terkejutnya dia saat melihat ada seseorang yang berada di balik tumpukan sampah. Ternyata itu adalah Tiger yang sedang dicari oleh sekelompok orang yang tadi bertanya pada Ruli. Tiger pun meminta bantuan pada Ruli untuk mengobati lukanya. Tolongin dong, terima aja. Iya. Obat ini. Ada. Plasterin. Dan Ruli pun membantu Tiger untuk mengobati lukanya. Karena Ruli sudah membantu Tiger, akhirnya Tiger pun menganggap Ruli sebagai saudaranya. Karena lu udah nyelamatin gua, berarti lu sekarang udah jadi brother gua. Jadi saudara gua, mau kan? Setelah Tiger pergi, Ruli pun masuk kembali ke rumahnya. Saat keesokan harinya, setelah Ruli bangun, Ruli mendapati ibunya sudah pergi ke kebun dengan membiarkan perut Ruli keroncongan karena tidak meninggalkan sarapan untuk Ruli. Dan meninggalkan secari kertas yang menyuruh Ruli untuk membeli air galon. Saat di perjalanan akan membeli air galon, tiba-tiba Ruli hampir ditabrak oleh seseorang wanita cantik yang bernama Rosa. Ruli yang penasaran dengan Rosa pun mengikutinya. Dan diketahui bahwa Rosa bersekolah di desa itu. Karena itu, Ruli mengungkapkan keinginannya untuk bersekolah kepada ibunya dengan tujuan melakukan PDKT kepada Rosa. Lalu, ibunya memerintahkan anak buahnya yang bernama Pak Johan untuk mengurus semuanya. Dan tibalah pada saat Ruli akan bersekolah. Saat akan berangkat ke sekolah, ia bertemu dengan anak Pak Johan yang bernama Bojel. Bojel diperintahkan ayahnya untuk menemani Ruli di hari pertamanya sekolah. Saat telah sampai di sekolah, Ruli harus kecewa karena sekolahan itu memiliki tempat sekolah siswa dan siswi yang terpisah. Sekolahnya bukan di situ. Itu sekolah khusus buat cewek. Sekolahnya sama tapi beda gedung. Hal itu membuat Ruli menjadi susah untuk mendekati Rosa. Setelah sampai di gedung siswa, Ruli dikejutkan saat melihat keadaan gedung yang tampak bukan seperti sekolah. Ini sekolahnya? Iya. Keadaan di sana sangat kacau. Sampai-sampai di gerbang sekolah Ruli bertemu seseorang yang tidak kuat lagi bersekolah di situ, lantaran dia dibuat babak belur. Bojel pun menjelaskan bahwa di sekolah itu terdapat banyak sekali geng. Di sini tuh rata-rata anaknya bergeng sendiri-sendiri. Geng rambut sebelah, itu. Geng nyender. Ada lagi geng teriak, geng Spartan, tahu bulat. Tetapi geng yang paling kuat dan kejam bernama SBL, yang diketuai oleh seseorang yang bernama Garang. Lalu Ruli dan Bojel pergi ke kelas mereka. Di kelas terlihat sangat sepi dan hanya ada 3 siswa di sana.
Tak lama kemudian, muncul seseorang guru yang masuk ke kelas mereka. Dan ternyata guru itu pelupa dan berhasil ditipu oleh salah satu siswa di sana dengan berkata bahwa ini bukan jam guru itu. Pak, Bapak ngapain ke sini? Bapak bukan jam pelajaran sekarang. Hah? Emangnya bukan jam pelajaran saya? Kan, Ngapain saya ke sini ya? Saat Ruli dan kawan-kawan sedang bersantai di kelas, tiba-tiba muncul 2 orang siswa yang memalak semua siswa di kelas itu. Tapi siswa pemalak itu kesal kepada Ruli karena tidak mau memberikan uangnya. Ngapain gua ngasih lu duit? Emang lu tata usaha? Namun Bojel menghentikan mereka dengan memberikan uang pada pemalak itu. Ketika pulang, Ruli dan Bojel bertemu dengan Rosa yang mengalami musibah, yaitu ban depan sepedanya terlepas. Ruli pun tak mau melewatkan kesempatan itu dengan menawarkan memperbaiki sepeda Rosa. Aku bisa sih perbaikinnya. Kemudian mereka pergi ke rumah Ruli. Di perjalanan, Ruli berkenalan pada Rosa. Sesampainya di rumah, Ruli mulai memperbaiki sepeda Rosa. Dan hubungan mereka semakin dekat. Setelah itu, ibu Ruli menyuruh Ruli untuk mengantarkan dokumen ke ketua RW yang bernama Pak Gunawan. Sesampainya di rumah Pak Gunawan, ia pun bertemu dengan Rosa karena Rosa adalah anak dari Pak Gunawan. Setelah itu, Rosa mengajak Ruli ke tempat favoritnya dengan waktu luangnya. Saat di sekolah, Rosa menemui Ruli. Namun, hal itu dilihat oleh Garang karena Garang juga menyukai Rosa. Kemudian Garang bertemu dengan Ruli dan Rosa untuk melabrak mereka. Ketika Ruli dan Garang akan berkelahi, saat itu pun Tiger datang ke tempat itu. Tiger adalah orang yang berpengaruh di sekolah itu. Melihat Ruli akan dipukuli oleh Garang, Tiger pun berkata, tak ada seorang pun yang boleh mengganggu Ruli dan akan berurusan dengannya jika tidak mematuhi perintahnya. Setelah kejadian itu, tak ada siswa yang berani pada Ruli. Ruli pun menjadi siswa yang dihormati dan disegani. Akhirnya, hubungan yang dijalani Rosa dan Ruli sekarang tidak ada yang mengganggu lagi. Di sekolahan terlihat teman Bojel yang terpalak oleh salah satu geng yang ada di sana. Mengetahui hal itu, Ruli pun datang membantu dan memerintahkan untuk tidak melakukan penindasan lagi di sekolah itu. Kemudian, Ruli didatangi oleh beberapa siswa yang ingin menjadi anak buahnya. Awalnya, Ruli tidak mau membuat geng, tetapi Bojel mengada-ngada bahwa Ruli ingin mendirikan geng yang bernama Brot. tapi dia bilang sama aku katanya mau bikin geng baru. Namanya geng Brother of Tiger. Disingkat Brot. Kabar tentang geng Ruli itu sampai di telinga Garang dan akan mencari cara untuk menghancurkan geng itu. Saat berjalan-jalan bersama Bojel, Ruli didatangi oleh seorang anak buahnya yang memberitahu bahwa anggota gengnya ingin bertemu Ruli. Ruli pun menemui mereka dan melakukan kegiatan hal yang konyol. Alay. Sepulang sekolah, Ruli dan Rosa melakukan piknik bersama. Di sana, Ruli mengungkapkan perasaannya pada Rosa. Namun, Rosa mengatakan dia akan menjawabnya di rumah. Sesampainya di rumah, kedatangan Ruli tidak diharapkan oleh Pak Gunawan. Hal ini disebabkan ayah Rosa menerima hasutan dari Garang. Akhirnya, Pak Gunawan yang terhasut pada Garang menyuruh Rosa untuk tidak mendekati Ruli. Hal itu membuat Rosa menjadi kecewa terhadap ayahnya. Di sisi lain, Garang meminta bantuan pada ayahnya yang ternyata adalah seorang polisi untuk menangkap Tiger, agar tidak ada lagi yang melindungi Ruli. Kemudian markas Tiger pun dikepung polisi, yang akhirnya Tiger berhasil ditangkap. Malam itu, Ruli mengalami dilema terhadap Rosa yang tak mau mengangkat telepon darinya. Pagi harinya, Ruli menemui Rosa untuk meminta penjelasannya. Namun, Rosa tak mau menjelaskannya dan langsung masuk ke kelasnya. Sedangkan geng Ruli kala itu dihajar oleh Garang dan anak buahnya. Setelah mendengar kabar gengnya diserang, Ruli pun bergegas ke sana. Di sana terlihat bahwa gengnya yang telah dikalahkan oleh Garang. Ruli pun menyuruh Garang untuk melepaskan mereka dan tak pernah lagi mengganggu teman-temannya.
Garang pun setuju untuk mengikuti permintaan dari Ruli, tapi dengan 3 syarat darinya, yaitu meninggalkan Rosa, keluar dari sekolah, dan juga merangkak melewati kakinya. Ruli pun melakukan semua perintahnya. Tak lama kemudian Rosa datang dan ternyata Rosa tak menjawab telepon dari Ruli dikarenakan Garang mengancamnya akan menghajar Ruli jika tidak mau menjauhinya. Mengetahui hal itu, Ruli pun kecewa pada Rosa dan meninggalkannya. Ketika Garang mengundang semua geng yang berada di sekolah itu untuk berkumpul, hanya sedikit geng yang datang. Dan itu membuat ia marah dan menghajar setiap geng yang tidak mematuhi perintahnya. Di rumah, Ruli berpura-pura sakit kepada ibunya agar ia tidak disuruh ibunya untuk bersekolah. Lalu, Bojel datang ke rumah Ruli untuk memberitahu bahwa Garang telah melakukan tindakan yang semena-mena pada setiap orang yang ada di sana. Mereka semua dipukuli, bahkan dalam tubuh Bojel meninggalkan beberapa lukas lebam. Tetapi, Ruli tidak memperdulikan hal itu. Bojel pun kecewa dan bergegas pergi dari rumah Ruli. Malamnya, Rosa bertamu di rumah Ruli untuk menyampaikan bahwa ayahnya telah merestui hubungan mereka setelah mengetahui kelakuan dari Garang. Pagi harinya, Ruli menghubungi Rosa bahwa dia akan menantang Garang berkelahi agar tidak ada lagi penindasan yang terjadi di sekolah itu. Setelah sampai di sekolahan, ia disambut oleh anggota gengnya dengan bahagia. Dan para geng yang terdiri di sekolah itu juga ikut mendukung Ruli untuk mengalahkan Garang. Kalahin Garang, Bos. Ya elah, santai aja, trek-trek aja. Sesampainya di atas gedung sekolahan, Garang langsung menerima tantangan dari Ruli dan berjanji akan keluar dari sekolah itu jika Ruli dapat mengalahkannya. Tak diduga, Rosa dan teman-temannya datang untuk mendukung Ruli. Perkelahian Ruli dan Garang pun dimulai. Namun, setiap serangan yang dilancarkan Ruli tak dapat mengenai Garang. Tetapi, Ruli yang harus babak belur karena terkena serangan dari Garang. Bojel yang tidak tega dengan Ruli melemparkan celana dalam berwarna putih sebagai tanda untuk menyerah. Namun, meski Ruli dibuat babak belur, Ruli tak mau menyerah dan tetap berpendirian bahwa kebenaran akan selalu menang. Sampai ketika Ruli memiliki cara untuk mengalahkan Garang dengan menggunakan tanaman obat milik ibunya yang membuat perih jika menyentuh mata. Karena matanya Garang perih, sekarang ia tak dapat melihat. Lalu, Ruli memanfaatkan kesempatan itu untuk menghajar Garang sampai pingsan. Akhirnya, Ruli keluar sebagai pemenang. Hampir pingsan. Tapi bisa bangun lagi. Ya, aku ingat pesan mamaku. Dan film pun selesai. Saya sebagai pengisi suara di channel Buku Film meminta maaf jika ada kekeliruan dalam menyebut nama tokoh yang ada di film ini. Dan saya juga meminta maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa di next video dan jangan bosan untuk terus menonton video dari saya. Jika ada kritik dan saran silahkan tinggalkan di kolom komentar. Dadah.